sisi negatif. Jadi ini kan kaidah keputusan berdasarkan kompensasi. Jadi mungkin suatu barang itu punya kelebihan tapi dia juga punya kekurangan. Nah, kita bisa menerima kekurangan tersebut dapat tertutupi karena apa? Karena tertutupi oleh kelebihan yang ada. Contohnya ini, bohlam dengan keunggulan hemat energi. Mungkin kalau kita pakai bohlam hemat energi itu umpama sejam cuma bayar 10 NT seumpama ya, 10 NT, tapi nyalanya agak redup, itu kita tidak apa-apa. Karena apa? Bayarnya murah. Jadi untuk cahayanya redup itu tidak masalah, soalnya itu kan murah. Karena harganya murah, saya tidak apa-apa untuk harganya murah, tapi nyalanya tidak begitu terang. Terus kemudian yang kedua itu non-compensatory decision rules. Faedahnya memungkinkan konsumen menyeimbangkan penelitian positif merek atas satu sifat dengan penilaian negatif sifat lain. Prinsip kaidah ini adalah bahwa skor yang tinggi pada suatu atribut tidak dapat mengkompensasi skor yang rendah pada atribut lain. Ini berlawanan dari yang tadi. Ini hemat energi pada bohlam tidak dapat mengkompensasi pencahayaan sehingga memungkinkan bohlam ini terdiskualifikasi atau tersingkir dari pilihan dan pertimbangan selanjutnya. Jadi ini berlawanan dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama agak redup tidak apa-apa karena memang saya nyari yang bayarnya murah. Nah, tapi untuk yang kedua non-compensatory decision rules ini mungkin dia harus belajar, harus bekerja sampai malam. Dia membutuhkan pencahayaan yang terang. Terus dia beli bola lampu yang hemat energi, tetapi itu redup. Nah, dia tidak bisa menerima itu. Mending saya mahal tapi nyalanya juga terang. Dan ini selanjutnya affect referral decision rules. Pada banyak situasi pengambilan keputusan pembelian, konsumen menyimpan dalam ingatan mereka mengenai evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya terhadap merek yang telah berada pada epoch set. Hal ini mengakibatkan penilaian berdasarkan masing-masing atribut tidak diperlukan lagi. Malahan konsumen akan langsung dengan mudah memilih merek yang dipersepsikan terbaik. Jadi biasanya yang termasuk dalam affect referral decision rules ini adalah orang yang sudah pernah menggunakan barang itu tadi. Mungkin contohnya yang dua ini tadi, saya mau membeli, saya pernah memakai bohlam hemat listrik dan saya pernah memakai bohlam yang biasa. Nah, saat mau membeli itu saya sudah tidak memikirkan itu lagi karena saya sudah sesuai dengan kebutuhan. Mungkin karena untuk saat ini pekerjaan saya lebih banyak siang, saya belajar siang, malam saya tidak butuh pencahayaan yang terang, saya akan pakai bohlam yang hemat energi seperti itu. Terus saat kemudian dia mau membutuhkan pencahayaan yang terang, dia langsung membeli itu tanpa dia harus mencoba lagi. Apa sih kelebihan dari bohlam hemat energi? Apa sih kelebihan dari bohlam
yang biasa, apa sih kekurangannya, itu dia sudah, karena dia telah pernah mencoba atau mengalaminya, seperti itu. Kemudian ini perilaku pasca pembelian. Pada tahap ini konsumen melakukan evaluasi setelah pembelian. Konsumen akan membandingkan kinerja yang mereka rasakan setelah melakukan konsumsi dengan kinerja yang mereka harapkan sebelum konsumsi dilakukan. Ada 3 kemungkinan hasil evaluasi. Ini kinerja yang dirasakan sama dengan kinerja yang diharapkan. Dengan hal ini menimbulkan perasaan yang biasa-biasa saja. Jadi seumpama saya mau membeli bohlam ini karena murah, tapi nyalanya redup. Nah, sesuai dengan hal itu, setelah kita pakai itu kita biasa, karena saya sudah tahu nanti kinerja lampunya itu seperti itu. Kemudian yang kedua, kinerja yang dirasakan melebihi kinerja yang diharapkan. Nah itu tadi, seumpama kita beli bohlam yang itu tadi apa, kita membeli bohlam hemat energi. Kita kan sudah berpikiran, bohlam hemat energi itu dihemat dan agak redup. Tapi pada saat kita membeli bohlam itu hemat energi tetapi nyalanya lebih terang. Wah, ini kok bohlamnya gini ya. Nah, berarti perasaan yang muncul itu adalah positif dan membawa kepuasan yang lebih. Yang ketiga, kinerja yang dirasakan di bawah dari kinerja yang diharapkan. Tentunya lawan dari kinerja yang kedua tadi, ada kinerja ini adalah kita saya membeli bohlam hemat energi, itu hemat tapi redup. Nah, ternyata pas bayar listrik, ternyata itu bayarnya sama dengan kalau kita menggunakan bohlam biasa. Nah, ternyata juga redup. Nah, itu kan berarti di bawah kinerja yang diharapkan. Kemudian ini keputusan pembelian. Konsumen akan diikuti oleh post purchase cognitive dissonance. Kemungkinan atau tingkat dari hal tersebut adalah ditentukan oleh ini. Ini saya kira teman-teman bisa membaca di modulnya, dan saya kira sudah jelas dijelaskan di sini. Bisa lanjut saja. Nah, ini model pengambilan keputusan konsumen. Ada 4. Yang pertama model negosia. Ini agak cepat saja. Pertama, atribut perusahaan, output dan komunikasi, dan atribut psikologis konsumen. Kedua, pencarian informasi dan evaluasi konsumen terhadap output perusahaan dan atribut lain. Motivasi pembelian konsumen dan penggunaan produk oleh konsumen. Teman-teman, kalau ada yang ditanyakan silakan. Ini jika konsumen memproses informasi yang relevan dan mulai menyukai merek tersebut, dan apabila tidak ada intervensi apapun, motivasi ini membawa konsumen pada tindakan pembelian. Dapat hasil utama dari proses ini. Pertama, efek yang diterima perusahaan. Kedua, perilaku konsumen yang berubah akibat pengalaman yang telah ia rasakan selama penggunaan produk. Ini juga ada di itu. Ini model yang kedua, yaitu model Snake. Dalam model ini pembeli mengacu pada konsumen terakhir. Model ini disusun untuk menggambarkan perilaku rasional konsumen dalam memilih merek. Ini dalam pertimbangan kondisi ketidaklengkapan informasi dan kemampuan yang terbatas, model ini membedakan menjadi 3 tingkat pengambilan keputusan. Pertama, extensive problem solving, yaitu tahap awal pengambilan keputusan ini ditandai oleh kondisi pembeli yang memiliki sedikit informasi, di mana kriteria pemilihan produk belum berkembang dan terstruktur dengan baik. Dan yang kedua, limit problem solving. Tahap ini lebih tinggi dibanding tahap sebelumnya, di mana kriteria pilihan telah terdefinisi, namun konsumen masih
mengalami ketidakpastian mengenai merek yang terbaik dan belum memutuskan pilihan. Saya kira teman-teman sudah tahu ya. Dan yang ketiga, road set response behavior. Konsumen telah menentukan kriteria pilihan dan memiliki tendensi yang positif terhadap satu merek tertentu. Hanya sedikit saja kebingungan di benak konsumen, karena itu mereka siap untuk membeli merek tertentu dengan melibatkan sedikit proses evaluasi alternatif. Jadi yang pertama, extensive problem solving, ini dia belum tahu mau beli apa. Untuk yang kedua, limited problem solving, dia sudah tahu ingin membeli, mungkin dia sudah tahu merek yang akan dibeli, tapi dia masih bingung pertimbangkan infonya itu belum terlalu lengkap. Kalau yang ketiga, dia sudah memiliki info, saya ingin membeli ini, hanya dia perlu pertimbangan sedikit lagi, pertimbangan masalah uang atau sebagainya. Ini alurnya, ini model Engel Blackwell Miniart. Konsumen merupakan proses dari 5 aktivitas. Ini menurut tadi. Yang pertama, motivasi dan pengenalan kebutuhan. Penciptaan model ini menyatakan bahwa model dasar yang sama dapat digunakan untuk mengidentifikasi perilaku EPS dan LPS yang berubah dan pencarian informasi. Pencarian informasi yang pertama, konsumen mencari dari memori internal. Jadi informasi yang ada dua, internal dan eksternal. Internal itu dari dalam diri, eksternal dari luar diri. Dari dalam diri bisa dari pengalaman kita memakai barang tersebut. Untuk dari eksternal itu bisa dari teman mungkin yang telah memakai barang itu. Kemudian selanjutnya, pengevaluasian alternatif. Ini berusaha membandingkan sejumlah informasi mengenai merek alternatif yang diperoleh dari proses pencarian informasi terhadap kriteria evaluasi yang telah disimpan dalam memori permanen. Jadi evaluasi ini kita membandingkan antara informasi antara mungkin yang sudah informasi yang telah kita dapat, maksudnya dari yang telah kita lakukan atau telah kita alami atau telah kita gunakan barang tersebut, dengan informasi eksternal, mungkin dari orang lain, dari buku dan dari sebagainya. Dari evaluasi alternatif itu ada pembelian, hasil, dan evaluasi model. Model sendiri adalah proses evaluasi masih mengarah pada maksud untuk membeli merek yang paling disukai. Jika disukai tetapi kurangnya uang, ketidakpastian pendapatan, tidak mengintervensinya untuk menunda atau menghentikan proses pembelian tersebut. Untuk hasil, konsumen tidak begitu terlibat pada proses pengambilan putusan dan tahap pembelian menjadi lebih pendek. Ini contohnya sudah ada, nanti bisa itu evaluasi model seperti yang di awal tadi. Kemudian dari ini adalah karena model memasukkan banyak variabel yang mengaruhi konsumen. Model ini terfokus pada tingkat keterlibatan konsumen dan menekankan pada proses pengambilan keputusan pembelian. Ini model-model proses pembelian adopsi. Model-model proses adopsi pembelian Sigmund dan Kanook. Ada dua proses yang dipahami di sini, yaitu diffusion proses